Bab 1706 Guild Tracer. Melihat desain boneka Wali di tangannya, si Feng tidak bisa membantu tetapi menarik napas dalam-dalam saat dia mulai meneliti itu. Di masa lalu, Guardian Puppets adalah sesuatu yang eksklusif untuk berbagai kekuatan super dan beberapa guild besar yang ekstrim. Setiap wayang boneka diperlakukan sebagai harta yang tak ternilai dan merupakan simbol yayasan persekutuan. Hampir tidak ada yang akan memilih untuk menjual boneka Wali mereka kecuali benar-benar diperlukan. Sementara itu, orang-orang yang dijual telah sangat diperebutkan oleh kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. The Guardian Puppet sangat diminati karena itu adalah teknologi kuno yang telah hilang pada waktunya. Tanpa desain yang tepat, pemain tidak dapat meniru teknologi karena produksi The Guardian Puppet melibatkan terlalu banyak bidang studi seperti alkimia, penempaan, dan rekayasa. Selain itu, setiap subclass harus berada pada peringkat master seminimal mungkin. Hanya setelah mengumpulkan master dari subclass ini, pemain dapat menghasilkan wayang boneka. Namun, menurut rumor, hanya bahan yang dibutuhkan untuk satu upaya produksi berharga lebih dari 2.000 emas jauh lebih mahal daripada membuat epic equipment yang sedikit di bawah rata-rata. Biaya terakhir untuk membuat wayang boneka tidak akan terbayangkan. Sementara itu, alasan mengapa Guardian Puppet sangat berharga adalah kekuatan tempurnya yang menakutkan. Bahkan pemain level 0 bisa langsung menjadi keberadaan seperti monster dengan bantuan Guardian Puppet. Itu adalah senjata perang yang tidak bisa dibandingkan dengan item epic atau bahkan item legendari. Bagi persekutuan, boneka Wali adalah harta yang sangat berharga. Di masa lalu, ada beberapa guild kelas 1 yang berani memprovokasi bahkan negara adidaya namun berhasil hidup untuk menceritakan kisah itu. Rahasia di balik kelangsungan hidup mereka adalah milik mereka Guardian Puppets. Bahkan boneka Wali biasa memiliki kekuatan tempur keberadaan tier 3. Sementara itu, desain boneka Wali si Feng saat ini dipegang di tangannya adalah untuk Guardian Puppets berperingkat bronze. Bronze Guardian Puppet memiliki kekuatan di puncak tier 3. Dan setiap pemain yang mengendalikan wayang bisa menggunakan kekuatan ini seolah-olah itu milik mereka. Selain itu, tidak seperti makhluk yang dipanggil, yang akan menghilang setelah durasi tertentu, Wali boneka tidak akan hilang kecuali dihancurkan. Terlepas dari seberapa jauh pemain berkembang di domain God, kekuatan tempur di puncak tier 3 tidak akan pernah menjadi usang, karena banyak pemain bahkan tidak bisa mencapai tier 3. Seperti yang diharapkan dari boneka perunggu-perunggu, hanya bahan yang dibutuhkan untuk satu upaya produksi yang menghabiskan lebih dari 3.000 emas. Selain itu, Master Forger hanya akan memiliki tingkat keberhasilan 30% dalam menyelesaikan bagian penempaan. Keberhasilan perakitan akhir bahkan tidak dijamin. Tidak heran berbagai negara adidaya memperlakukan boneka mereka seperti bayi mereka sendiri. Si Feng tercengang dalam hati saat dia melihat daftar bahan yang dibutuhkan yang tercantum pada desain. Namun, setelah memikirkan masalah itu, ia mendapati harganya masuk akal. Wayang perunggu-perunggu memiliki kekuatan tempur di puncak tier 3 dan dapat digunakan tanpa batas. Jika persekutuan bisa menghasilkan beberapa ratus boneka ini sekarang, itu pada dasarnya tidak akan terkalahkan. Lagi pula, tidak ada persyaratan level untuk mengendalikan wayang boneka. Satu-satunya faktor pembatas adalah kemampuan seseorang mengendalikan boneka. Tampaknya ada kebutuhan untuk menempatkan fokus yang lebih besar pada pengembangan Candlelight. Si Feng tidak bisa menunggu hari Zero Wing bisa memiliki boneka Wali sendiri. Meskipun bahan yang dibutuhkan untuk menghasilkan perunggu wayang perunggu jarang, selain dari bahan utama, Fine Titan Ingot, bahan lain dapat dikumpulkan dalam jumlah besar dengan relatif mudah. Masalah utama adalah persyaratan dari berbagai jenis master gaya hidup. Tanpa master gaya hidup yang diperlukan, peluang untuk memproduksi wayang boneka tidak ada. Jika Zero Wing dapat memproduksi secara massal bronze Guardian Puppets, apakah itu dalam pertempuran tim atau pertempuran pengepungan? Mereka akan menjadi pendukung yang tangguh karena mereka meningkatkan kerusakan pada susunan sihir dan bangunan. Selain itu, mereka jauh lebih kuat dari makhluk yang dipanggil tingkat 3. Sama seperti si Feng mencari cara untuk lebih meningkatkan standar pemain gaya hidup di Candlelight Trading Firm, dia tiba-tiba menerima telepon dari Gentle Snow. Pemimpin persekutuan, aku baru saja menerima kabar baik. Burial Singles Heavens Burial dan Lei Jing yang berselisih satu sama lain. Persekutuan telah dibubarkan. Namun, Singular Burial bergabung dengan Blackwater dengan beberapa ajudannya yang terpercaya dan para ahli guild. Saat ini, Singular Burial membawa anak buahnya ke Primordial Divine Ruin. Dengan kelihatannya, mereka berencana mencapai kota primordial dengan mengandalkan berbagai sumber daya yang disediakan Blackwater, kata Gentle Snow, tersenyum. Penghancuran surga pemakaman adalah sesuatu yang telah diantisipasi olehnya dan seluruh eselon atas Zero Wing. Hanya saja, mereka tidak mengira pemakaman surga akan bubar secepat ini. Terperangkap lengah, mereka kesulitan mengambil alih toko-toko yang berlokasi di berbagai kota yang dikuasai pemakaman surga sebelumnya, banyak di antaranya direnggut oleh para guild lainnya. Namun, pembubaran tiba-tiba pemakaman surga juga menyelamatkan banyak Zero Wing dari banyak masalah. Paling tidak ada lagi kebutuhan untuk berperang harga dengan toko pemakaman surga di Star Moon Kingdom. Juga tidak perlu mengirim pasukan yang lebih besar untuk merebut kota pemakaman surga kota penguburan. Jadi, mereka sudah menyerah pada kerajaan bintang bulan dan mengalihkan fokus mereka ke kota primordial. Si Feng tidak bisa menahan tawa. Melihat Snow lembut, dia bertanya, apakah kamu sudah mengumpulkan tenaga yang diperlukan? Seperti yang kamu minta,
aku secara pribadi menghubungi setiap kandidat yang dipilih dan meminta mereka berkumpul secara diam-diam di Zero Wing City. Saat ini, kami hanya kekurangan beberapa lusin orang sebelum kami memiliki nomor yang diperlukan, jawab Gentle Snow. Baik, suruh mereka berkumpul di Candlelight Trading Firm Zero Wing City. Aku akan ke sana sendiri sekarang. Sudah saatnya kita memberi Kaisar Bis dan pemakaman singular sedikit kejutan, kata si Feng dengan anggukan sebelum memutuskan panggilan. Bahkan sekarang, Gentle Snow masih tidak tahu apa yang Sisi ingin lakukan dengan memanggil 1.500 ahli. Namun, dia terus memberitahu para pakar yang dipilih untuk berkumpul di Candlelight Trading Firm Zero Wing City. Sementara itu, setelah mengakhiri panggilan, si Feng menghabiskan 3.000 emas untuk memiliki NPC di kota hilang membangun persekutuan-persekutuan. Pada saat yang sama, ia mempekerjakan 100 level 150, penjaga NPC tier 2 dan 1000 level 150, penjaga NPC tier 1 untuk pertahanan kota. Dengan ini, kota seharusnya tidak memiliki masalah menangkis serangan monster dalam jangka pendek. Setelah itu selesai, dia mengeluarkan kulir transfer guild dan berteleportasi ke kediaman Zero Wing City. Setelah pertempuran yang menantang di Stone Forest Town, jumlah pemain yang mengunjungi Zero Wing City setiap hari meroket. Sekarang, populasi pemain kota telah melampaui angka 4 juta. Hanya biaya masuk yang dikumpulkan setiap hari mencapai sekitar 22.000 emas. Belum lagi, masih ada pemasukan dari kota hutan batu, perusahaan perdagangan cahaya lilin, dan banyak perusahaan lainnya. Sekarang tidak ada lagi kebutuhan untuk terus menempatkan karunia pada anggota pemakaman surga, semua pendapatan itu dapat diinvestasikan ke dalam pengembangan persekutuan. Sementara itu, bahkan setelah memasukkan berbagai biaya persekutuan seperti memberikan manfaat persekutuan dan perluasan persekutuan, Zero Wing masih menyimpan sekitar 15.000 emas per hari. Penghasilan ini bisa membuat persatuan tingkat pertama tergila-gila dengan kecemburuan. Untuk geng kelas 1, hanya bisa membuat geng mereka beroperasi secara normal sudah merupakan tugas yang menantang. Selain itu, manfaat guild yang mereka tawarkan kepada anggota mereka bahkan tidak sebanding dengan Zero Wing. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa tidak ada persekutuan kelas 1 di domain dewa yang dapat bersaing dengan Zero Wing dalam hal kekayaan. Setelah kembali ke Zero Wing's Residence, si Feng pertama-tama pergi ke Guild Warehouse untuk mengambil beberapa bahan yang diperoleh dari tim Dungeons dan melalui perdagangan dengan berbagai guild kelas 1. Kemudian, dia mulai memproduksi Magic Array Scrolls untuk Discharge Magic Array dari Divine Beast. Setelah dia menyelesaikan 2 set, dia mengeluarkan 2 sumber elemental yang tersisa dari tasnya dan menggabungkannya dengan Magic Array Scrolls. Tiba-tiba, 2 set Magic Array Scrolls mulai berkembang. Awalnya, Divine Beast Discharge adalah array sihir menengah, tetapi setelah fusi selesai, array sihir memancarkan aura yang bahkan lebih kuat daripada array sihir tingkat lanjut. Setelah itu, si Feng menyimpan 2 set Magic Array Scrolls dan pergi ke Candlelight Trading Firm. Pada saat ia tiba di Candlelight Trading Firm Zero Wing City, Gentle Snow dan yang lainnya sudah menunggunya. Saat ini, ruang tunggu di lantai 2 dipenuhi pemain, yang semuanya dengan heran bertanya-tanya mengapa wakil pemimpin persekutuan mereka mengumpulkan mereka di sini hari ini. Namun, ketika mereka melihat si Feng, yang saat ini menyamar sebagai api hitam, memasuki ruang tunggu, seluruh ruangan tiba-tiba terdiam. Pemimpin persekutuan? Mengapa pemimpin persekutuan ada di sini? Apakah kita berkumpul di sini hari ini di bawah perintah ketua pemimpin? Petik 2. Semua orang di ruang tunggu tidak bisa tidak membicarakan kemunculan tiba-tiba si Feng, ekspresi bersemangat di wajah mereka. Aku yakin kalian semua pasti sudah mendengar bahwa saudara-saudara kita yang ditempatkan di Primordial Divine Ruin telah dikepung dan dibunuh oleh Evil Demons dan Evil Beasts. Faktanya, Beast Emperor, orang yang mengendalikan monster-monster itu, bahkan telah mengumumkan bahwa anggota Zero Wing dilarang menginjakan kaki ke dalam Ruin Divine Primordial. Dan siapapun yang berani melakukannya akan dibunuh tanpa pertanyaan. Meskipun tempat itu bukan wilayah persekutuan kita, aku merasa kita harus tetap memberikan tanggapan. Oleh karena itu, aku telah mengumpulkan kamu semua di sini hari ini sehingga kami dapat menyiapkan kejutan untuk Beast Emperor dan sekutunya. Kita akan menghancurkan setiap Evil Beast dan Evil Demon yang ada di dekat Primordial Divine Ruin. Kami akan memberitahu berbagai kekuatan utama bahwa Zero Wing bukanlah penurut. Petik 2. Ketika si Feng selesai berbicara, terengah-engah memenuhi seluruh tempat. Bahkan Gentle Snow dan Aqua Rose, yang berdiri di samping si Feng, mau tidak mau berbalik untuk melihat ketua persekutuan mereka, keduanya berpikir bahwa si Feng telah kehilangan akal sehatnya. Hancurkan setiap Evil Beast dan Evil Demon yang ada di dekat Primordial Divine Ruin? Bagaimana prestasi seperti itu dapat dicapai? Bab 1707 Tier 2 Legiun. Keheningan bertahan sejenak sebelum keributan meletus di dalam ruang tunggu. Semua orang merasa bahwa niat si Feng terlalu gila. Mengesampingkan berapa banyak Evil Beasts dan Evil Demons hadir di sekitar Primordial Divine Ruin. Hanya Mythic Evil Beasts dan Mythic Evil Demons akan ada lebih dari cukup untuk memusnahkan tim mereka yang terdiri dari 1.500 pemain. Belum lagi, mereka menyerang di wilayah musuh, yang berarti banyak bala bantuan musuh. Aku yakin kalian semua khawatir dan takut. Jika kamu merasa tidak sanggup melakukannya, kamu dapat pergi. Aku tidak akan memaksa siapapun dari kamu untuk mengambil bagian dalam operasi ini. Toh, operasi kali ini memang sangat berbahaya. Jika kamu ingin mengambil bagian di dalamnya, datanglah kepada aku untuk mendaftar.
Perhatikan bahwa kamu juga harus menandatangani kontrak kerahasiaan untuk ikut serta dalam operasi ini, kata Si Feng dengan nada tenang setelah mengamati dengan cermat semua orang yang hadir. Alasan mengapa Zero Wing bertarung dengan persekutuan lain atas berbagai sumber daya adalah untuk memberi para anggotanya manfaat yang lebih baik. Sementara itu, sebagian besar sumber daya yang diperoleh akan pergi ke anggota elit dan inti dari persekutuan. Jika anggota inti persekutuan bahkan tidak mau menempatkan diri mereka dalam risiko untuk persekutuan, maka ketika persekutuan menghadapi tekanan yang lebih besar di masa depan, tidak ada yang akan tahu tindakan apa yang akan diambil oleh anggota inti ini. Dengan demikian, secara alami tidak perlu bagi guild untuk terus memelihara anggota inti yang tidak tahu berterima kasih seperti itu. Sebelumnya, ketika Zero Wing masih dalam masa pertumbuhan, dia bisa mentolerir memberi makan para anggota serikat dan pakar guild tanpa meminta banyak balasan. Namun, sekarang Zero Wing tidak lagi dalam masa pertumbuhan dan telah melangkah ke jalur untuk menjadi negara adikuasa. Persekutuan akan membutuhkan lebih banyak sumber daya daripada sebelumnya untuk terus berkembang. Akuisisi terakhirnya, Kota Hilang, hanya membuat persatuan semakin membutuhkan sumber daya. Sekarang, dia tidak mampu atau mentolerir memiliki freeloader di persekutuannya. Karenanya, ada kebutuhan serius untuk menyesuaikan cara operasi guild. Hal pertama yang akan dia ubah adalah bagaimana manfaat diberikan kepada anggota guild. Kontribusi anggota guild sekarang juga akan menjadi kriteria penting dalam memutuskan manfaat apa yang akan mereka terima. Kekuatan bukan lagi satu-satunya faktor penentu. Semakin banyak orang berkontribusi ke persekutuan, semakin banyak pengembalian yang akan mereka terima. Di masa lalu, banyak guild besar gagal memperhatikan aspek ini dan hanya fokus merekrut pemain yang kuat tanpa peduli apakah para pemain itu benar-benar loyal kepada guild atau tidak. Akibatnya, ketika persekutuan menghadapi musuh yang tidak dapat diatasi, itu hancur bahkan sebelum pertempuran dimulai. Sebaliknya, beberapa guild kecil dengan kekuatan rata-rata mampu menyatukan anggota mereka untuk bertarung melawan guild kelas 1 dan mempertahankan wilayah yang cukup besar untuk diri mereka sendiri. Si Feng berencana melembagakan perubahan yang dimulai dengan operasi ini. Setelah dia selesai berbicara, semua orang yang hadir menjadi linglung untuk sementara waktu. Pada saat ini, Gentle Snow, Aqua Rose, dan anggota inti lainnya di eselon atas persekutuan dengan cepat menyadari apa yang Si Feng coba lakukan. Karena itu, mereka tutup mulut dan diam-diam mengawasi dari samping. Kita pasti akan terbunuh dengan pergi ke sana. Hebat, aku sudah gatal untuk membiarkan para bajingan itu tahu betapa luar biasanya Zero Wing. Petik 2. Pemimpin persekutuan, berikan saja pesanan kami. Untuk sementara waktu, semua orang yang hadir berdiskusi di antara mereka sendiri. Anggota pasukan utama persekutuan kemudian pergi ke Si Feng untuk mendaftar. Hanya sejumlah kecil pemain yang baru-baru ini dipromosikan menjadi anggota Dark Gods yang ragu-ragu atas keputusan mereka. Setelah proses pendaftaran berlanjut selama sekitar selusin menit, Gentle Snow dan Aqua Rose hanya bisa menghela nafas lega. Dari 1.500 pemain yang mereka kumpulkan, lebih dari 1.400 telah mendaftar untuk bergabung dengan operasi dengan hanya beberapa lusin pemain yang menurun. Namun, situasi ini juga menjadi pengingat bagi mereka berdua. Para pemain yang mereka kumpulkan di sini hari ini adalah semua ahli yang mereka yakini dapat dipercaya, namun masih ada beberapa orang yang telah mengkhianati harapan mereka. Jika mereka melakukan tes semacam itu untuk pakar dan anggota elit lainnya, persentase mereka yang akan meninggalkan persekutuan selama masa yang dibutuhkan kemungkinan besar akan jauh lebih tinggi. Sementara itu, banyak lagi pemain ahli dan elit akan bergabung dengan guild di masa depan. Ada lebih dari 1.400 orang yang tersisa. Si Feng cukup puas dengan hasil ini, yang juga dapat dianggap sebagai hasil dari beberapa pilihan Zero Wing sebelumnya. Belum lagi, sebagian besar anggota yang memilih untuk tidak melakukan operasi kali ini adalah sebagian besar anggota baru. Setelah itu, dia menoleh untuk melihat Aqua Rose dan Gentle Snow dan berkata pelan, mulai hari ini dan seterusnya, mulailah merestrukturisasi jajaran guild. Terlepas jika seseorang adalah anggota ahli atau anggota elit, posisi mereka tidak tetap. Jika anggota gagal mendapatkan jumlah prestasi kelompok dan poin kontribusi kelompok yang sesuai dengan peringkat mereka setiap bulan, mereka akan diturunkan peringkatnya. Aku tidak peduli seberapa kuat mereka bisa diturunkan ke anggota cadangan guild dan akhirnya dikeluarkan dari persekutuan. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata Si Feng, Gentle Snow dan Aqua Rose mengangguk setuju, keduanya berpikir bahwa sudah waktunya bagi mereka untuk membuat peraturan perserikatan baru. Bagaimanapun, Zero Wing saat ini tidak lagi Zero Wing yang sama seperti sebelumnya. Sebelumnya, karena Zero Wing kekurangan tenaga kerja dan terus-menerus berperang dengan persekutuan lain. Mereka tidak punya pilihan selain menawarkan manfaat yang sangat baik dan menggoda dengan kondisi lemah untuk menjaga persekutuan tetap hidup. Sebaliknya, guild kelas 1 harus berkembang di lingkungan yang stabil untuk waktu yang lama. Tidak hanya aturan dan regulasi mereka yang jelas, tetapi sistem kontribusi dan pencapaian mereka juga disempurnakan. Ini memungkinkan mereka untuk mencegah freeloader muncul di guild mereka. Setelah semua orang menandatangani kontrak kerahasiaan, Si Feng membagikan tier 2 mana weapons ke semua pemain tier 1 yang hadir. Adapun Aqua Rose, Snow Lembut, dan para ahli tier 2 lainnya di sana, Si Feng menyerahkan mereka senjata mana tier 3. Situasi ini membuat Shadow Sword tercengang, yang saat ini menggunakan tier 3 mana weapon Ageless Blade. Dia telah mengalami kekuatan senjata mana tingkat 3 untuk dirinya sendiri.
Bahkan jika dia hanya memegang senjata dengan normal, dia bisa mengerahkan kekuatan pada standar tier 3. Jika dia mendorong senjata ke potensi maksimalnya, maka dia pada dasarnya adalah dewa pembantaian yang tak terhentikan. Sementara itu, untuk operasi kali ini, total 12 pemain tier 2 akan mengambil bagian di dalamnya, namun si Feng benar-benar telah memberi mereka masing-masing senjata tier 3 mana. Shadow Sword menemukan situasi ini sangat luar biasa. Namun, hal yang paling menakutkan masih harus menjadi kenyataan bahwa setiap ahli tier 1 yang hadir menerima senjata mana tier 2. Itu lebih dari 1.400 pemain yang mereka bicarakan. Dengan kata lain, pada saat ini, Zero Wing pada dasarnya mendapatkan tambahan 1.400 ahli tier 2. Dengan kondisi yang benar, tim 100 orang ahli tier 2 pasti bisa menyerang bos mitik dari tingkat yang sama. Sementara itu, seperti Shadow Sword, setelah Aqua Rose dan yang lainnya melihat atribut masing-masing tier 3 mana weapons mereka juga sama-sama tercengang. Pemimpin persekutuan, apakah kamu menyerbu gudang senjata kerajaan? Kami tidak akan diburu oleh pasukan kerajaan, kan? Blackie tidak bisa menahan diri dengan gugup ketika dia melihat staf tier 3 mana yang dipegangnya, yang benar-benar melampaui staf peringkat epiknya dalam hal kekuatan mentah. Pakar tingkat 2 lainnya menganggukkan kepala, mendukung kata-kata Blackie. Mereka tidak pernah berpikir bahwa persekutuan mereka benar-benar memiliki tangan tersembunyi. Bahkan mereka yang berada di eselon atas seperti mereka sama sekali tidak mengerti tentang ini. Hanya dengan memegang tier 3 mana weapons, mereka bisa merasakan bahwa kekuatan tempur mereka telah meningkat secara drastis. Paling tidak, kekuatan baku serangan mereka harus sudah di standar tier 3. Meskipun mereka tidak memiliki fisik dan keterampilan pemain tier 3, mereka masih yakin bahwa kecuali jika lawan mereka sepenuhnya diarahkan di epic equipment, mereka dapat dengan mudah menginjak ahli tier 2 manapun saat ini. Pada saat ini, Aqua Rose dan Gentle Snow akhirnya mengerti mengapa si Feng akan mencoba untuk memusnahkan binatang jahat dan iblis jahat di sekitar reruntuhan ilahi primordial dengan sejumlah kecil pemain. Dengan begitu banyak ahli yang memiliki kekuatan tempur tier 2 dan tier 3, mereka memang memiliki kualifikasi untuk melawan evil demons dan evil beasts di dekat primordial Divine Ruin. Sementara semua orang terguncang karena menerima mana senjata, si Feng mengeluarkan 4 potong peralatan dan menyerahkannya kepada Kola. Awalnya, Kola ingin mengatakan bahwa peralatannya sudah sangat bagus dan tidak perlu diganti. Namun, begitu dia memeriksa apa yang diberikan si Feng padanya, matanya hampir jatuh dari rongganya. Tanpa ragu-ragu, dia melepas peralatan set Fine Gold level 50 yang dia kenakan dan menggantinya dengan peralatan set mana dari si Feng. Saat Kola melengkapi mana equipment set, perasaan yang dia berikan berubah secara tiba-tiba. Saat ini, aura Kola bahkan memberi tekanan kuat pada Aqua Rose dan Snow lembut. Belum lagi, mana di ruangan itu juga melonjak ke arahnya. Hanya berdiri di samping Guardian Knight terasa menyesakan. Ketua pemimpin, peralatan apa yang kamu berikan pada Kola? Apakah kamu memberinya 4 potong peralatan epik? Snow Gentle bertanya dengan penasaran. Pada saat ini, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa atributnya lebih rendah daripada Kola. Namun, dia saat ini memiliki peralatan fragmented legendary yang lengkap, jadi sungguh tidak dapat dipercaya bahwa atribut dasar Kola akan lebih unggul dari miliknya. Satu-satunya penjelasan yang bisa dia pikirkan untuk perbedaan seperti itu adalah bahwa Kola baru saja melengkapi 4 peralatan epik. Tidak, perangkat set tier 2 mana equipment. Itu mirip dengan mana senjata yang kalian semua gunakan, jawab si Feng, menggelengkan kepalanya. Dia kemudian menoleh ke Kola dan bertanya, bagaimana rasanya setelah kamu melengkapinya? Ketua pemimpin, set ini benar-benar gila. Aku merasa bahwa aku dapat menahan bahkan bos mitik sekarang. Mata Kola bersinar dengan kegembiraan saat dia melihat 4 peralatan keperakan padanya. Ketika kerumunan di sekitarnya mendengar kata-kata Kola, mereka hanya bisa terkesiap. Dari ekspresi Kola, mereka dapat mengatakan bahwa Guardian Knight tidak bercanda sama sekali. Namun, menyadari ini hanya membuat mereka semakin terkejut. 4 potong mana equipment sebenarnya cukup untuk membuat MT yang mampu menangkap Mythic Boss dengan level yang sama. Situasi ini terlalu menakutkan. Bersantai, kamu akan memiliki banyak kesempatan untuk pamer nanti, kata si Feng, tertawa. Setelah itu, si Feng meminta Aqua Rose merekrut 176 pemanggil yang dapat dipercaya dari anggota elit persekutuan untuk operasi yang akan datang dan meminta mereka menandatangani kontrak kerahasiaan juga. Mulailah bergerak, target kami adalah reruntuhan ilahi primordial. Sudah saatnya kita membiarkan musuh kita membayar harga darah. Si Feng memerintahkan setelah melihat bahwa semua orang telah berkumpul. Bab 1708 Perburuan Ajaib, Zero Wing City, 4 Menara Elemen. Karena fungsi teleportasi Four Towers of Elements, jumlah pemain yang berkumpul di Four Towers of Elements meningkat setiap harinya. Banyak di antara mereka milik berbagai tim petualang dan persekutuan besar. Ini karena teleportasi melalui Four Towers of Elements adalah cara tercepat bagi pemain untuk mencapai Kekaisaran Orc. Dengan menggunakan fungsi ini, pemain dapat menghemat lebih dari 10 jam waktu tempuh yang dipasang saat bepergian ke Kekaisaran Orc. Selain bisa melakukan teleportasi ke Kekaisaran Orc, pemain juga bisa berteleportasi ke leveling peta di sekitar Zero Wing City. Meskipun peta leveling ini bukan peta sumber daya tinggi, metode perjalanan yang mudah tetap membuat peta ini menarik. Karena itu, Four Towers of Elements tidak kalah semarak dari distrik pusat kota meskipun mereka berdiri di tepi Zero Wing City, jauh dari sebagian besar atraksi kota.
Beberapa pemain toko juga naik di sekitar menara. Di antara pemain toko ini berdiri Purple Pavilion Trading Firm, sebuah perusahaan perdagangan Si Feng telah cukup akrab dengan kehidupan sebelumnya. Perusahaan perdagangan ini dijalankan oleh Susi, salah satu teman lama Si Feng di masa lalu. Bisnis Purple Pavilion Trading Firm berjalan dengan baik, dan banyak pemain tim petualang membeli barang-barang dari tokonya. Pemimpin guild, apakah ada masalah dengan toko itu? Snow Gentle bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat Si Feng menatap perusahaan perdagangan Pavilion Ungu. Perusahaan perdagangan Pavilion Ungu, mengikuti tatapan Si Feng, Aqua Rose berkata, berdasarkan informasi kami, perusahaan perdagangan itu cukup mengesankan. Pemiliknya telah menyewa toko di sini sebelum kami bahkan mengungkapkan fungsi teleportasi Four Towers of Elements. Pemilik Purple Pavilion juga memiliki koneksi luar biasa dan menawarkan banyak produk khusus dari negara lain. Purple Pavilion Trading Firm telah menggunakan kesempatan ini untuk bermitra dengan beberapa tim petualang terkenal dan membeli berbagai bahan langka dari mereka dengan harga di bawah harga pasar. Saat ini, tidak termasuk perusahaan perdagangan yang dioperasikan oleh berbagai guild besar, Purple Trading Firm berada di peringkat 5 besar di Zero Wing City. Namun, berdasarkan investigasi kami, Purple Pavilion tidak memiliki pendukung yang kuat. Sebagai hasilnya, beberapa perusahaan dagang utama mulai mengambil tindakan terhadap Purple Pavilion secara rahasia. Petik 2. Ketika Gentle Snow dan yang lainnya mendengar penjelasan Aqua Rose, mereka tidak bisa tidak melihat pemilik perusahaan perdagangan Pavilion Ungu dengan cara baru. Dalam Guts Domain, persaingan antara perusahaan dagang sama kuatnya dengan yang terjadi di antara guild. Faktanya, persaingan antara perusahaan dagang jauh lebih kuat. Ini karena persekutuan bukan satu-satunya yang mengoperasikan firma perdagangan di domain God. Beberapa pemain independen dan tim petualang memiliki perusahaan dagang sendiri untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya dan koin, mendanai pengembangan pribadi mereka. Oleh karena itu, domain dewa memiliki lebih banyak perusahaan dagang daripada serikat. Berkembang dalam lingkungan yang kompetitif tanpa dukungan kuat sangat sulit. Fakta bahwa toko perusahaan perdagangan Pavilion Ungu menduduki peringkat di antara 5 toko teratas yang dioperasikan oleh entitas non-persekutuan di Zero Wing City membuktikan betapa menakjubkannya. Itu. Aqua, suruh seseorang memberi berbagai toko di Zero Wing City peringatan. Aku tidak peduli apa yang mereka lakukan di tempat lain, tetapi tidak ada yang diizinkan untuk bermain kotor di kota-kota dan kota-kota Zero Wing. Jika mereka ketahuan melakukannya, mereka harus bersiap menghadapi konsekuensinya, Si Feng diam-diam menginstruksikan. Melirik beberapa pemain di jalan yang jelas-jelas menguntit Purple Trading Firm. Bagian dari pengembangan Guild Towns and Cities bergantung pada pengembangan toko di dalamnya. Jika Zero Wing tidak dapat memberikan keamanan yang memadai dan persaingan yang adil bagi para pemain pedagang independen di kota-kota besar dan kecil, para pemain ini pada akhirnya akan menolak untuk menjalankan bisnis mereka di wilayah-wilayah Zero Wing. Dimengerti, Aqua Rose mengangguk. Dia segera mengatur beberapa bawahannya untuk memperingatkan berbagai toko yang dioperasikan pemain di Zero Wing City. Setelah menangani masalah ini, Si Feng dan yang lainnya terpecah menjadi beberapa kelompok dan berteleportasi ke perbatasan Kekaisaran Orc secara berkala. Untuk operasi ini, Si Feng tidak hanya meminta anggota timnya menandatangani kontrak kerahasiaan untuk tutup mulut tentang senjata mana untuk menghindari menarik perhatian persekutuan lain. Itu juga memaksa mereka untuk menjaga rahasia operasi itu sendiri. Meskipun metode ini tidak menghentikan mata-mata dari sekadar keluar dari permainan dan memberitahu atasan mereka. Zero Wing akan menemukan siapapun yang melanggar kontrak saat mereka lockout karena para pemain ini diundang pada saat yang sama. Kecuali jika mata-mata ini ingin meledakkan kedok mereka dan kehilangan semua kemajuan mereka dalam permainan sejauh ini, mereka tidak akan berani keluar. Setelah tiba di Kekaisaran Orc, semua orang berkumpul di lokasi yang telah ditentukan. Setelah Si Feng memastikan bahwa timnya telah tiba dengan selamat, dia memerintahkan mereka untuk pergi dan menuju Ruin Divine Primordial. Masing-masing pemain ini adalah elit atau ahli di Zero Wing, jadi mereka semua memiliki guild mons mereka sendiri. Sekelompok besar serigala guntur yang agung dengan cepat melintasi tanah tandus Kekaisaran Orc, dan ketika lewat, area yang ditinggalkannya tampak seolah-olah telah dirusak oleh badai yang kuat. Namun, bahkan di antara banyak binatang buas yang agung ini, Tiger Api Iblis Si Feng menonjol seperti jempol yang sakit. Meskipun Tiger Api Iblis menyusut setinggi 3 meter setelah evolusinya, nyala api yang hitam pekat dan busur listrik perak menari-nari di sepanjang cakarnya. Harimau Api Iblis juga memancarkan aura yang menyaingi dewa tertinggi. Sulit untuk tidak memperhatikan binatang itu. Ketika pemain lain menemui pasukan Zero Wing, mereka menjadi gugup. Ini karena para orc di Kekaisaran Orc juga mengendarai serigala pertempuran raksasa dan harimau perang. Pada awalnya, para pemain ini berasumsi bahwa pasukan Kekaisaran Orc telah menyergap mereka, dan mereka hampir berbalik dan melarikan diri. Namun, setelah melihat lebih dekat, mereka menyadari bahwa pengendara gunung adalah manusia, bukan orc yang kuat. Melihat ini, mereka santai dan mendesah lega. Sampah. Siapa orang-orang itu? Hampir semuanya menggunakan jenis gunung yang sama. Petik 2. Tidakkah mereka terlihat seperti serigala guntur Zero Wing? Serigala guntur itu sangat keren. Aku berharap aku punya satu. Petik 2. 0 sayap, itu seharusnya tidak mungkin. Para pemain sedang menuju ke Ruin Divine Primordial, yang dikelilingi oleh Evil Beasts dan Evil Demons. Jika mereka adalah anggota Zero Wing, bukankah mereka hanya menuju kematian mereka? Petik 2.
Mungkinkah Zero Wing mencoba memaksa jalan mereka ke kehancuran? Itu tidak mungkin kan? Ada lebih dari 100.000 binatang jahat dan iblis jahat di reruntuhan. Mereka bahkan menghabisi pasukan beberapa ribu ahli dalam sekejap mata. Jika bukan karena Beast Emperor yang ingin menghindari memprovokasi setiap kekuatan besar di Kekaisaran Orc, dia bisa dengan mudah menghentikan siapapun memasuki Primordial Divine Ruin dengan pasukan monsternya. Petik 2. Zero Wing juga tidak boleh diremehkan. Persekutuan telah mengalahkan pasukan Demon Iblis Pemakaman Surga. Aku sudah menonton rekaman pertempuran itu. Zero Wing bahkan telah menghadapi mitik peringkat Evil Beasts and Demons. Petik 2. Apakah kamu tidak melihat Zero Wing memanggil monster mitik itu? Tidak mungkin Zero Wing dapat memanggil monster sekuat itu lagi dengan mudah. Petik 2. Para pemain yang memperhatikan kekuatan Zero Wing mendiskusikan tindakan persekutuan dengan sengit. Berita bahwa Zero Wing telah mengirim pasukan ke Primordial Divine Ruin dengan cepat menyebar. Lagi pula, akan sulit bagi pasukan sekuat itu untuk menghindari pemberitahuan terlalu lama. Segera, berbagai kekuatan utama yang menunggu untuk masuk ke Ruin Divine Primordial mulai membahas masalah ini juga. Zero Wing akan segera bertindak? Apakah Zero Wing gila? Tidakkah mereka tahu bahwa ada lebih dari 100.000 iblis jahat dan hewan jahat yang menjaga kerusakan ilahi primordial? Petik 2. Tindakan Zero Wing membingungkan semua eselon atas berbagai besar persekutuan. Brother Singular, seperti yang dikatakan Beast Emperor, Zero Wing benar-benar tidak bisa menahan diri dan telah berlari ke arah kami sendiri. Ini adalah kesempatan yang baik bagi kita untuk membalas dendam, kata Falling Fire, kilatan dingin di matanya ketika dia membaca laporan yang dikirim oleh bawahannya. Kami hanya kalah karena kami tidak sepenuhnya memahami Zero Wing dan bertarung dengan mereka di kandang sendiri. Namun, medan perang kita akan ditetapkan di Kekaisaran Orc kali ini. Kami juga memiliki 8 monster mitik di bawah komando kami. Bahkan jika Zero Wing dapat memanggil lebih dari demon tinggi itu untuk menekan monster mitik kita akan memiliki banyak Grand Lords dan Great Lords yang tersisa. Kita bisa memusnahkan pasukan Zero Wing ini. Petik 2. Zero Wing. Pemakaman Singular menggertakkan giginya karena marah ketika dia mendengar penyebutan persekutuan. Matanya berubah merah, dan dia menggeram, aku tidak akan membiarkan anggota kamu kembali hidup-hidup kali ini. Zero Wing telah benar-benar menghancurkan pemakaman surga dalam pertempuran terakhir mereka. Semua waktu dan usaha yang telah ia investasikan dalam pengembangan persekutuannya telah sia-sia begitu saja. Sekarang, kebencian pada Zero Wing menghabiskan pikirannya. Iblis-iblis dan binatang jahat yang melingkari reruntuhan ilahi purba adalah saran yang dia buat untuk Kaisar Binatang. Dia telah melakukannya untuk menimbulkan banyak masalah bagi Zero Wing mungkin, menghambat pengembangan guild. Segera setelah pemakaman Singular selesai berbicara, sebuah gerbang spasial terbuka di atasnya. Begitu gerbang spasial terbuka penuh, sosok berjubah di atas Mons melompat keluar, satu demi satu. Ketika sosok berjubah ini mendarat, semua orang mengenali gunung sebagai serigala guntur dari sayap nol. Apa yang sedang terjadi? Anggota Zero Wing benar-benar berani untuk menyerang langsung ke dalam Evil Demons dan Evil Beasts mengepung? Apakah mereka mencari kematian? Petik 2. Semua orang menganga pada anggota Zero Wing ketika mereka menyadari siapa yang muncul dari gerbang spasial. Mereka berasumsi bahwa Zero Wing hanya memasang front yang kuat dengan berbaris ke Kekaisaran Orc. Bahkan jika Zero Wing benar-benar berniat untuk mengambil tindakan, persekutuan akan menggunakan taktik tabrak lari dan menargetkan kelompok-kelompok kecil binatang jahat dan iblis jahat paling banyak. Namun, fakta bahwa anggota Zero Wing telah melompat langsung ke barisan musuh mereka melalui gerbang spasial membuat mereka benar-benar bingung. Sebelum ada yang bisa bereaksi, tatapan si Feng bergeser ke arah anggota Blackwater di dekatnya. Membunuh mereka, bab 1709 kekuatan 1 hit. Penampilan tiba-tiba Zero Wing telah mengejutkan para pemain di Primordial Divine Ruin. Perintah si Feng untuk menyerang anggota Blackwater hanya menambah kejutan mereka. Ini gila, Zero Wing pasti gila, mereka benar-benar menerobos ke dalam pengepungan Evil Demons dan Evil Beasts untuk menyerang Blackwater. Petik 2. Para anggota dari berbagai kekuatan utama dan tim petualang tercengang ketika mereka menyaksikan anggota Zero Wing masuk ke Blackwater, Demons mereka. Sekilas, jelas bahwa Zero Wing telah mengirim kurang dari 2.000 anggota ke Primordial Divine Ruin. Bahkan jika mereka semua ahli, pasukan Blackwater tidak bisa dianggap enteng. Meskipun Blackwater baru-baru ini menderita kerugian besar, ia telah merekrut banyak ahli pemakaman surga dan anggota elitnya. Persekutuan telah mengirimkan 4.000 ahli dan 6.000 elit ke reruntuhan kali ini, dan yang berlevel terendah di antara mereka adalah level 49. Setiap dari 10.000 pemain ini juga mengenakan peralatan tingkat atas. Pasukan dengan kurang dari 2.000 ahli tidak memiliki peluang melawan pasukan Blackwater. Selain itu, Evil Demons dan Evil Beasts saat ini mengepung Primordial Divine Ruin. Tidak akan lama sebelum monster-monster ini tiba untuk mendukung pasukan Blackwater. Zero Wing akan memiliki lebih banyak lawan daripada hanya pasukan Blackwater. Mereka harus menghadapi 100.000 lebih monster juga. Sementara berbagai guild besar bertanya-tanya mengapa Zero Wing telah memberlakukan rencana ceroboh seperti itu, pasukan guild yang menyerang hampir mencapai anggota Blackwater. Bajingan, Falling Fire mengutuk saat ia memerintahkan para pemainnya untuk tidak terjebak ke dalam formasi. Untungnya, para pemain yang dikirim Blackwater untuk menyerang Primordial Divine Ruin semuanya terlatih dengan baik, dan pasukan 10.000 orang dengan cepat mengangkat senjata.
500 plus Shield Warriors dan Guardian Knight membentuk dua baris di depan, mengangkat perisai mereka saat mereka bersiap untuk menghentikan kemajuan musuh mereka. Sementara itu, Clerics, Oracles, dan Druid di bagian belakang tentara mulai melemparkan buff mereka ke MTS tentara. Sekarang, dua dinding manusia yang terbentuk antara tentara dan anggota Zero Wing bahkan dapat menghentikan puluhan Great Lords di tingkat yang sama, belum lagi pemain pengisian daya. Sementara itu, pasukan jarak jauh antara Shield Warriors dan Guardian Knight mulai melemparkan mantra ofensif mereka. Tentara Blackwater memiliki kecepatan reaksi, standar tempur, dan pengalaman tempur yang jauh lebih baik daripada berbagai tim petualang yang bertarung dengan orang lain di ladang. Seluruh pasukan bergerak sebagai satu, benar-benar terorganisir. Namun, Berserkers yang memimpin pasukan Zero Wing menerobos blokade sebelum mereka tanpa peduli apapun. Mereka bahkan tidak repot-repot menunggu Warriors dan Guardian Knight mereka sendiri untuk mengejar ketinggalan saat mereka menerobos formasi Blackwater. Sesaat sebelum Berserkers 100 plus Zero Wing bentrok dengan MTS Blackwater, sedikit kegembiraan bisa terlihat berkedip di mata mereka ketika mereka mempererat cengkeraman mereka pada senjata mereka. Tiba-tiba, rune perak mulai terbentuk pada senjata mereka, dan mana di sekitar berkumpul di sekitar senjata Berserker. Tanpa ragu-ragu, Berserkers mengayunkan senjata mereka ke perisai besar di depan mereka. Boom, 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 serangkaian ledakan keras bergema di seluruh area saat Berserkers menyerang perisai musuh. Mustahil. Ketika MT Blackwater menerima serangan Berserker, mereka merasa seolah-olah ditabrak truk. Perisai mereka tidak hanya bergetar hebat dan lengan mereka mati rasa, tetapi mereka juga dipaksa untuk mundur 2 atau 3 langkah sebelum mereka bisa menstabilkan diri. Namun, sebelum MTS ini bisa mendapatkan kembali postur mereka, Berserkers Zero Wing mengayunkan senjata mereka lagi, memaksa MTS ini mundur sekali lagi. Setelah 3 serangan berturut-turut, Berserkers Zero Wing telah membuat lubang di garis pertahanan Blackwater. Para Berserker kemudian berlari menuju para pemain jarak jauh seperti binatang buas yang hingar-bingar. Zero Wing menerobos. Berbagai kekuatan utama yang menonton dari kejauhan tidak bisa membantu tetapi melongo di tempat kejadian. Hanya 100 plus Berserkers telah merobek 2 garis pertahanan yang dibentuk oleh lebih dari 500 level 49 plus Shield Warriors dan Guardian Knight. Bentrokan antara pemain jarak dekat ini berlangsung kurang dari 2 detik, seolah-olah Blackwater Shield Warriors dan Guardian Knight terbuat dari kertas dan hampir tidak bisa menerima pukulan. Namun, para pemain dari kekuatan besar ini tahu bahwa MTS Blackwater semuanya menggunakan peralatan yang sangat baik. Bagian terlemah yang mereka miliki adalah peringkat Fine Gold level 45. MTS kaliber seperti itu dapat dengan mudah bergabung dengan berbagai kekuatan utama persekutuan besar. Adapun standar tempur mereka, mereka semua adalah pemain elit dan ahli. Blokade MTS yang sangat kuat seharusnya tidak memiliki masalah menangkis lusinan Great Lords dari tingkat yang sama, namun telah hancur ketika diserang oleh Berserkers 100 plus Zero Wing. Tidak peduli bagaimana mereka melihat situasi, mereka tidak bisa mempercayainya. Yang tidak diketahui oleh para pemain ini adalah bahwa meskipun Berserkers Zero Wing ini hanya pemain tier 1. Mereka bisa melepaskan kekuatan tier 3 ketika mereka memaksimalkan senjata mana tier 2 di tangan mereka. Garis pertahanan Blackwater mungkin bisa menghentikan beberapa lusin Great Lords dari level yang sama, tapi itu pasti tidak bisa menghentikan muatan gabungan lebih dari 100 Great Lords. Unit huru-hara, hentikan mereka. Jangan biarkan mereka mencapai unit jarak jauh kita. Falling Fire buru-buru memerintahkan ketika dia melihat pendekatan Berserkers Zero Wing. Namun, sebelum Falling Fire bahkan bisa menyelesaikan kata-katanya, pejuang jarak dekat dari Blackwater satu demi satu terlempar ke udara. Bahkan ketika Blackwaters level 50 Berserkers mencoba menghentikan Berserkers Zero Wing, yang terakhir dengan mudah mendorong mereka kembali. Mereka kehilangan sejumlah besar HP ketika mereka berselisih dengan Berserkers Zero Wing. Setelah memukul mundur para pemain huru-hara Blackwater, Berserkers Zero Wing dibebankan ke arah kekuatan Blackwater seperti pedang yang diasah. Berserkers memblokir serangan jarak jauh yang masuk dengan sedikit usaha untuk tidak melakukan apapun. Berbeda dengan serangan jarak jauh Blackwater yang memilukan, serangan beberapa ratus pemain Zero Wing yang diluncurkan pada dasarnya tak terbendung. Ketika MT Blackwater mencoba untuk memblokir serangan yang masuk ini dengan perisai mereka, postur pertahanan mereka hancur dalam satu pukulan. Membuat mereka tidak berdaya melawan serangan jarak jauh berikutnya. Setiap serangan jarak jauh yang mengenai MT langsung memberikan lebih dari minus 20.000 kerusakan, dan para pemain Zero Wing hanya membutuhkan 3 serangan jarak jauh untuk membunuh MT Blackwater. Clerics Blackwater bahkan tidak punya cukup waktu untuk menyelamatkan sekutu mereka. Perbedaan antara Clerics masing-masing pihak adalah menjatuhkan rahang. Ketika Clerics Blackwater memberikan Healing Mantra dengan waktu casting 1 atau 2 detik, mantra akan memulihkan sekitar 10.000 HP target. Sebaliknya, ketika Clerics Zero Wing menggunakan mantra penyembuhan yang sama, target mereka pulih hampir 20.000 HP. Sementara itu, kelas jarak jauh Blackwater hanya menangani sekitar minus 10.000 HP ketika mereka menyerang Zero Wing Berserkers pada serangan langsung. Dan yang terbaik di antara mereka hanya menangani sekitar minus 13.000 kerusakan. Clerics Zero Wing dapat dengan mudah mengembalikan HP apapun yang hilang karena Berserkers mereka. Perbedaan antara kedua kekuatan itu jelas bagi semua untuk melihat setelah pertempuran berlanjut sebentar. Seperti sekelompok binatang buas, anggota Zero Wing melahap kehidupan para pemain Blackwater, memaksa Blackwater untuk mundur, lagi dan lagi, ketika pasukan mulai menunjukkan tanda-tanda runtuh.
Kerumunan yang menyaksikan itu tercengang. Tidak peduli bagaimana mereka memikirkannya, Blackwater seharusnya berada di atas angin, namun Zero Wing memiliki keunggulan mutlak atas pasukannya. Ini tidak terlihat seperti pertempuran yang sebenarnya, itu lebih dari pemukulan sepihak. Kekuatan Zero Wing dan Blackwater tidak berada di level yang sama. Jadi, ini adalah kekuatan mana Weapons? Gentle Snow, yang memimpin pertempuran dari belakang, sangat terkejut ketika dia menyaksikan para pemainnya menghancurkan pasukan Blackwater. Mereka terlalu kuat. Meskipun Brand Guild yang dia perintahkan di Kekaisaran Naga Hitam belum mengalami pertempuran sebanyak cabang utama di Star Moon Kingdom. Guildnya memiliki banyak pengalaman dalam pertempuran yang melibatkan ribuan pemain. Karena itu, dia tahu bahwa pertempuran skala besar seperti itu tidak akan mencapai kesimpulan dengan cepat. Paling tidak, pertempuran akan berlangsung 15 hingga 30 menit sebelum ada yang tahu sisi mana yang lebih unggul. Namun, belum 1 menit pun berlalu sejak pertempuran antara Zero Wing dan Blackwater telah dimulai. Namun, bahkan pemain biasa bisa melihat bahwa Blackwater tidak punya harapan untuk memenangkan pertarungan ini. Pada tingkat ini, Zero Wing bahkan tidak perlu 10 menit untuk memusnahkan 10.000 pemain Blackwater. Hanya Si Feng yang tahu seberapa jelas hasil pertempuran ini. Para pemain Blackwater tidak bertarung dengan 1.400 lebih pemain tier 1, tetapi kekuatan lebih dari 1.400 ahli tier 2. Dengan begitu banyak pakar tier 2. Zero Wing bahkan bisa menghabisi pasukan 30.000 pemain tier 1 tanpa masalah, apalagi kekuatan 10.000. Inilah perbedaan antara tingkatan. Keheningan menyelimuti Primordial Divine Ruin ketika para pemain menyaksikan kekuatan luar biasa Zero Wing. Bahkan negara adik kuasa yang menyaksikannya menggunakan ekspresi muram ketika mereka menyaksikan pembantaian di depan mereka. Black Flame, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa ini adalah satu-satunya kekuatan yang aku siapkan untuk Primordial Divine Ruin? Bayarlah kebodohanmu. Saat Singular Burial menyaksikan pasukan Blackwater meluncur mundur, dia tidak menunjukkan keterkejutan atau ketakutan, hanya menunjukkan senyum sinis yang arogan. Dia kemudian berbalik ke pria berjubah yang terbalut di sampingnya dan membentak, Flame Blood, saatnya bagi kamu untuk mengambil tindakan. Mengangguk sebagai respons, Flame Blood segera mengambil bola kristal abu-abu dari tasnya dan mulai mengucapkan mantra. Dia tidak berada di dalam kerajaan atau kerajaan saat ini, jadi tidak masalah jika dia mengungkapkan identitasnya sebagai pemain kuil dewa jahat karena tidak ada NPC di sekitarnya untuk memburunya. Tiba-tiba, awan kabut hitam pekat mulai muncul dari bola kristal. Kabut dengan cepat berubah menjadi 10 iblis jahat. Para iblis jahat yang dipanggil ini semuanya adalah Grand Lords level 70, yang sebenarnya telah disiapkannya untuk Guardian Boss di lantai 4 reruntuhan. Di bawah perintah Flame Blood, 10 Evil Demons peringkat Grand Lord dibebankan pada pasukan Zero Wing. Tepat sebelum mereka mencapai garis depan Zero Wing dan bisa mengayunkan cakar besar mereka, sesosok muncul di depan mereka. Sosok ini tak lain adalah Shadow Sword. Shadow Sword mengencangkan cengkeramannya pada Blade Ageless dan melakukan tebasan besar dengan pedang besar yang tertutup rune. Keterampilan tier 2, Blood Storm. Badai perak menelan 10 Evil Demons, mengirim mereka terbang lebih dari selusin meter jauhnya. Ketika monster itu jatuh ke tanah, kerusakan lebih dari -200.000 muncul di atas masing-masing kepala mereka. Bab 1710 tempat berkumpulnya para ahli. Setelah serangan pertama Shadow Sword, dia menggunakan cas, mempercepat menuju Demon Iblis terdekat saat itu berdiri kembali. Ketika dia mendekati targetnya, Shadow Sword mengangkat pedang besarnya. Sekali lagi, rune ilahi perak menyala di sepanjang tubuh Blade Ageless. Shadow Sword kemudian mengeksekusi Blade of Wafes, salah satu level 2 legasi legal skill kelas Dewa Laut. Blade of Wafes juga skill legasi level 2 yang paling kuat yang pernah dia pelajari. Arus mana biru mengitari Blade Ageless. Ketika Shadow Sword mengayunkan pedang besarnya pada Evil Demon di depannya, mana weapon berubah menjadi bilah air sepanjang 40 yard. Pemain di kejauhan hanya melihat dinding horizontal biru gelap tiba-tiba membagi dua medan perang. -513.842. Sejumlah kerusakan yang menakutkan muncul di atas kepala Evil Demon ketika bilah air memotong tubuhnya. Bilah juga menabrak pemain lain, dan apakah mereka mengenakan baju besi atau kain, semua HP mereka anjlok ke nol. Tubuh mereka yang terbelah kemudian berubah menjadi partikel-partikel cahaya dan menghilang dari medan perang. Setelah serangan itu, Evil Demon yang menerima pukulan jatuh ke keadaan terluka parah, sehingga kekuatan tempur menurun secara drastis. Anggota Blackwater di sekitarnya mengungkapkan keterkejutan dan teror mereka ketika mereka melihat ini. Kuat, terlalu kuat. Shadow Sword tidak hanya mengusir 10 Evil Demons peringkat Grand Lord dengan satu serangan. Tetapi serangan lanjutannya juga telah melukai satu Evil Demons peringkat Grand Lord dan menewaskan lebih dari selusin pemain. Bahkan Shield Warriors dan Guardian Knight telah mati seketika. Bagaimana dia begitu kuat? Kebingungan memenuhi para ahli dari berbagai kekuatan utama saat mereka menyaksikan Shadow Sword dari kejauhan. Bahkan jika Shadow Sword adalah tier 2 berserker dan telah menggunakan skill berserk, kerusakannya seharusnya tidak begitu menakutkan. Dia seharusnya beruntung untuk mempertahankan posisinya melawan Evil Demons peringkat Grand Lord, namun bahkan tanpa mengaktifkan skill berserk, Shadow Sword telah melukai Grand Lord dengan hebat. Ini benar-benar menghancurkan pemahaman mereka tentang kekuatan tempur tier 2.
Sial, Flame Blood, pisahkan Evil Demons lainnya dan serang mereka secara mandiri. Singular Burial memerintahkan begitu dia melihat bahwa Evil Demons bukan tandingan Shadow Sword. Mereka telah memanggil 10 Evil Demons peringkat Grand Lord, dan meskipun mereka bukan tandingan Shadow Sword, Berserker tidak bisa menghentikan mereka semua jika mereka berpisah. Evil Demons yang tidak ditargetkan Shadow Sword dapat terus membantai anggota Zero Wing. Mendengar perintah Singular Burial, Flame Blood memiliki 9 lainnya Evil Demons mengelilingi Shadow Sword. Namun, saat iblis-iblis ini mulai bergerak, Kola mendarat di antara mereka bertiga dan menggunakan Justice Roar, memaksa ketiganya untuk fokus padanya dan tidak ada orang lain. 3 Evil Demons mengejek segera mengacungkan cakar mereka di Kola. Melihat ini, Kola menyeringai ketika dia mengangkat kapak satu tangan di tangan kanannya. Seperti Ageless Blade dari Shadow Sword, rune perak menyinari senjata. Melangkah maju, Kola menggunakan Holy Slash. Sebuah flash perak mengiris pada 3 cakar diperpanjang Evil Demons. Saat kapak Kola bertemu dengan cakar monster, Evil Demons merasa seolah-olah arus listrik melesat melalui mereka, membuat lengan mereka mati rasa. Ketiga Evil Demons dipaksa untuk mundur dengan beberapa langkah, dan perbedaan antara kekuatan mereka dan Kola sangat jelas dalam sekejap. Sementara itu, Gentle Snow, Fire Dance, Flying Shadow, Yewumian, Turtle Dove, dan Rampan Blade menekan 6 Evil Demons peringkat Grand Lord lainnya. 6 pemain Tier 2 menghentikan kemajuan Evil Demons, mencegah monster menargetkan pemain Tier 1 Zero Wing. Kekuatan yang menyaksikan terpana melihat semua 10 Evil Demons peringkat Grand Lord ditekan. Siapakah orang-orang ini? Berbagai kekuatan utama dan anggota tim petualang penasaran dan terpesona ketika mereka menyaksikan Shadow Sword dan teman-temannya. Mereka segera mulai melihat ke identitas para pemain Tier 2 ini dari Zero Wing. Berbagai guild besar dan tim petualang yang hadir bukanlah orang asing bagi monster peringkat Grand Lord, tetapi mereka biasanya membutuhkan tim 100 orang untuk menyerang monster seperti itu. Namun, Shadow Sword dan yang lainnya benar-benar menyanyikan Evil Demons. Selain itu, mereka unggul dalam pertempuran. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Saat berbagai kekuatan ini menerima hasil investigasi mereka, mereka terperangah. Selain Gentle Snow, para pemain Tier 2 lainnya praktis tidak dikenal di domain dewa. Meskipun para pemain ini telah muncul dalam pertempuran masa lalu Zero Wing, tidak ada dari mereka yang pernah menunjukkan kekuatan yang menakutkan. Karena ini, para pemain dari kekuatan utama dan tim petualang ini mulai bertanya-tanya apakah Shadow Sword dan yang lainnya sengaja menyembunyikan kekuatan mereka selama ini. Tetapi setelah hari ini, tidak ada keraguan bahwa para pemain ini akan menjadi terkenal di domain dewa. Penampilan mereka hari ini terlalu mengejutkan. Sementara Shadow Sword dan para pemain Tier 2 lainnya menekan Evil Demons peringkat Grand Lord, anggota Zero Wing lainnya bebas untuk membantai para pemain Blackwater tanpa khawatir. Aqua Rose, Blackie, Violet Cloud, dan Alluring Summer, khususnya, menyerang seperti menara pertahanan humanoid. Mereka berempat menggunakan staf mana tingkat 3, yang memungkinkan kekuatan mantra mereka untuk menyaingi mantra Tier 3. Terhadap pemain Tier 1, mantra ini adalah serangan satu tembakan. Satu serangan membunuh. Bahkan tanpa memblokir mantra ini bisa menyelamatkan para pemain yang ditargetkan. Ketika keempatnya menggunakan AOE mantra, masing-masing serangan mereka dapat membunuh puluhan pemain. Dari yang hadir, hanya pakar Tier 2 Blackwater yang nyaris tidak selamat dari Aqua Rose dan yang lainnya. Namun, tidak satupun dari mereka yang bisa mendekati 4 kastor, karena melakukan itu akan bunuh diri. Saat dia menyaksikan pertempuran satu sisi, kulit Singular Burial berubah pucat dan sudut matanya berkedut. Dia telah mengunjungi Primordial Divine Ruin kali ini bersama para pembantunya yang paling dekat dan para ahli yang semula milik pemakaman surga. Para pemain ini seharusnya menjadi landasan kebangkitannya melalui Blackwater. Sekarang anggota Zero Wing telah membantai bawahannya, peluangnya untuk naik ke persekutuan barunya telah menurun secara signifikan. Meskipun dia ingin melakukan sesuatu untuk menghentikan pembantaian itu, dia punya cukup masalah dengan pemuda level 50 sebelum dia. Tidak peduli bagaimana dia berjuang, dia tidak bisa melewati pertahanan pemuda. Untuk membuat keadaan menjadi lebih buruk, lawannya hanya Berserker Tier 1, sementara ia adalah Ranger Tier 2 yang bonafit. Namun, tingkat 1 keterampilan Berserker telah benar-benar memukul mundur tingkat 2 keterampilannya. Membuat Singular Burial menjadi gila. Di sisi lain, Yu Ziping, juga dikenal sebagai Silent Blade, tumbuh semakin bersemangat saat ia bertarung melawan Singular Burial. Dia belum pernah merasakan seluar biasa ini sebelumnya. Kombinasi dari Tier 2 Mana Weapon dan Magic Light Set level 50 telah memberinya keunggulan absolut dalam atribut dasar atas lawannya. Dari waktu ke waktu, dia bahkan menangkap Singular Burial dengan terkejut ketika dia menggunakan kemampuan Mana Weapon-nya. Selain itu, melalui pertarungannya dengan Singular Burial, seseorang yang telah memasuki ranah refinement sejak lama, Yu Ziping mampu mengenali banyak kekurangannya. Jika bukan karena keunggulannya dalam atribut dasar dan senjata Mana Tier 2, Ranger musuh kemungkinan sudah membunuhnya. Ketua pemimpin, orang-orang dari Zero Wing ini terlalu kuat. Pada tingkat ini, kita akan dihancurkan sebelum pasukan Evil Beast tiba, Daybreak Fork, yang juga terjerat dalam pertempuran sengit. Mengatakan kepada Singular Burial dengan cemas melalui obrolan pribadi. Mendengar kekhawatiran Daybreak Fork, Singular Burial melirik anggota Blackwater, yang terus dibantai. Tiba-tiba, rasa tidak berdaya menyiramkan niat membunuh yang membakar hatinya.
Namun, tepat ketika penguburan singular hendak merespons, ia memperhatikan sosok hitam yang meliuk-liuk di medan perang dan membunuh para ahli Blackwater dengan kecepatan tidak manusiawi. Sosok itu bergerak begitu cepat sehingga pada saat para ahli Blackwater melihat seseorang di hadapan mereka, kilatan biru memenuhi penglihatan mereka. Setelah kilatan biru menghilang, para ahli yang ditargetkan runtuh tanpa kehidupan ke tanah. Black Flame, singular Burial berteriak dengan marah, iri hati yang memutar hati memenuhi hatinya saat dia melihat sosok hitam yang bergerak cepat. Zero Wing jelas adalah persekutuan yang didirikan tanpa latar belakang atau pendukung, namun persekutuan telah mendapatkan satu ahli yang kuat demi satu. Fire Dance, Shadow Sword, Flying Shadow, Kola, Violet Cloud, Alluring Summer yang memikat, bahkan Super Guild berusaha merekrut para ahli ini, namun mereka telah berkumpul di Zero Wing. Selain itu, pemuda berserker yang tidak dikenal sebelumnya juga memiliki bakat luar biasa. Pemakaman singular tidak dapat memahami mengapa begitu banyak pakar tak dikenal berkumpul di Zero Wing, namun ia gagal merekrut satupun pakar semacam itu untuk dirinya sendiri. Sementara penguburan singular berteriak paru-parunya, Si Feng menghilang dari medan perang. Pada saat berikutnya, Si Feng muncul kembali sebelum pemakaman singular. Pemakaman luar biasa, era kamu telah berakhir. Si Feng menggeram saat dia mengayunkan pedang suci. Meskipun penguburan singular menanggapi dengan cepat, penampilan Si Feng terlalu tiba-tiba. Meskipun dia segera berpikir untuk menggunakan escape skill kelas Ranger untuk membuat jarak antara dirinya dan Si Feng, dalam menghadapi skill tabu level 2, Instant Strike. Dia sepersekian detik terlalu lambat untuk melarikan diri. Setelah menerima satu serangan, HP penguburan singular, yang lebih dari 50.000, langsung jatuh ke nol.